Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang terhormat kepada Miss Gratia Wirata Laksmi Empar selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pariwisata Daerah dan Nasional. Di sini saya Tiara Ramadhana Alvarez selaku mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti akan menjelaskan presentasi mengenai kebijakan pemeliharaan dan pengembangan destinasi pariwisata Borobudur dengan teori kebijakan publik. Baik, slide pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik? Menurut Hagguan dan Gan, 1990, Edi Soeharto 2007 ayat 4 menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan kebijakan publik dalam pariwisata mencakup serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk apa? Untuk mengatur, mengelola, dan mempromosikan industri pariwisata di suatu negara atau di suatu wilayah. Dan hal ini mencakup kebijakan Kebijakan ini mencakup pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, pelestarian lingkungan, dan regulasi industri. Dalam konteks kebijakan publik pariwisata akan menjelaskan pentingnya industri pariwisata dalam perekonomian di suatu budaya suatu negara atau wilayah. Hal ini mencakup yang pertama kontribusi pariwisata terhadap pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tujuan dari pembuatan kebijakan publik pariwisata termasuk pengembangan destinasi, promosi pariwisata, dan pelestarian lingkungan. Yang terakhir adalah pentingnya pemahaman dan pengelolaan dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari industri pariwisata. Di sini saya akan mengambil studi kasus di Candi Borobudur. Candi Borobudur sendiri adalah situs warisan dunia UNESCO yang merupakan salah satu destinasi pariwisata paling terkenal di Indonesia. Dan pada saat ini Candi Borobudur menjadi 10 destinasi prioritas. Namun yang disayangkan pertumbuhan kunjungan wisatawan dan pembangunan di sekitarnya menimbulkan tantangan terhadap pemeliharaan budaya, lingkungan, dan pariwisata berkelanjutan. Baik teman-teman, di sini kita akan menonton sedikit informasi mengenai Candi Kausa Borobudur. terjadi pada sejumlah bagian penting di Candi Borobudur, salah satunya di bagian stupa. Sejarahnya bahwasanya sekitar 70 tahun yang lalu, jadi pegawai Belanda gajinya tidak. Nah, waktu itu zaman perang kemerdekaan kurang lebih penjaga atau perawat itu membuat mitos bahwa barang siapa yang bisa menyentuh patung di dalam stupa bisa sukses dan cepat. Kalau tidak bisa menyentuh, letakkanlah sejumlah uang di dalam stupa. Nah, pada sore hari setelah turun pakai sapu lidi, ujungnya dikasih ke buah nangka untuk mengambil uang. Nah, tapi lambat laun ternyata efeknya luar biasa. Ini ukiran bunga teratai yang terdapat pada bagian stupa Candi Borobudur ini yang sebagian ini sebenarnya masih bagus. Tapi karena sering dipijak, jadinya aus seperti itu. Bahkan tidak hanya ukirannya hilang, tapi kemudian sebagian malah menjadi mangkok seperti itu, tepung begitu. Selain stupa, ada sejumlah bagian relief Candi Borobudur yang mulai tidak tampak. Mas, itu berarti kalau yang hilang seperti ini juga sebenarnya itu ada ya, betul sekali. Dulu lengkap sekali, ya ada hidungnya dan sebagainya. Ini kalau rusak ya sudah. Ini bukan bangunan, tapi ini adalah warisan. Nah, tentunya ini kalau rusak ya sudah tidak. Ini kelihatan tuh wajah hidup dan seperti itu. Terus banyak sudah mulai mengelupas. Terus ini jadi penggaraman juga. Jadi nanti pengunjung yang naik itu jika mereka menggunakan pemandu, secara otomatis perilaku mereka juga benar-benar diarahkan agar tidak menyentuh sama sekali relief-relief yang ada di sana. Pengunjung pun nantinya harus menggunakan sandal khusus untuk bisa naik ke bangunan Candi Borobudur. Ini namanya apa, Mas? Upanat. Nah, ini upanat. Ini terinspirasi dari relief Candi Borobudur yang ada di Karmawi Bangga. Itu nomor 150. Di situ ada relief yang menggambarkan tentang
seorang abdi dalam memberikan alas kaki atau panat kepada raja. Ini terbuat dari apa? Ini, Kenapa wisatawan sebaiknya menggunakan? ya, jadi ini cukup ramah terhadap batu-batu candi karena terbuat dari spons seperti sandal-sandal itu, okay. Kemudian ini untuk berpijak itu cukup bagus untuk batu. Jadi nanti sandalnya ini yang nanti akan kalah karena dia akan mengikis pelan-pelan, tapi batunya cukup awet. Dan juga ini pandanya ini tentunya di masyarakat banyak, jadi di sekitar kita banyak. Harapannya nanti masyarakat di sekitar Candi Borobudur ini semaksimal mungkin dapat terlibat dalam proses pembuatan sate. Mas, kita lihat ya yang lain. Tangga. Ya, betul. Nah, kalau naik turun itu sebaiknya agak miring gini, Mas. Kan tidak terlalu tinggi tuh rasanya. Beda dengan gini. Oh, jelek. Nah, iya ini. Jadi kausan pada batu candi itu seperti ini kan tangga turun sebelah barat. Ini kausannya luar biasa. Kalau dihitung sudah berapa sentimeter? Kita tidak bisa bilang Borobudur tidak apa-apa itu ya. Tidak bisa. Ini kalau efek dari membatasi jumlah wisatawan juga apa? Ya, jadi tentunya seluruh perilaku daripada pengunjung terhadap Candi Borobudur tentunya dapat terkontrol dengan baik, apa yang boleh, apa yang tidak, itu dapat tersampaikan baik dengan manajemen yang baik, berapa orang yang boleh masuk setiap jamnya, misalnya wajib menggunakan pemandu, lalu apa yang boleh, apa yang tidak, tentunya semuanya ada dalam pengawasan petugas. Demi Baik, teman-teman, di sini saya akan merangkum sedikit cuplikan video tersebut. Candi Borobudur ini berada di Magelang, Jawa Tengah ya teman-teman. Di sini Candi Borobudur yang kita ketahui adalah salah satu warisan dunia UNESCO dan juga termasuk destinasi 10 prioritas. Namun yang disayangkan adalah Borobudur ini mengalami kerusakan di stupa, relief, dan tangga yang kita sudah lihat pada video tersebut. Dan kerusakan itu disebabkan oleh wisatawan sendiri karena mereka penasaran dan kecerobohan serta tidak ada pengawasan. Oleh karena itu, yang tour guide-nya sudah bilang, sebaiknya wisatawan lebih diawasi oleh tour guide supaya mereka bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan dan melestarikan Candi Borobudur ini. Karena Candi Borobudur ini jika rusak tidak bisa diperbaiki, meskipun berasal dari batu, mungkin kita berpikir bisa dari ditambal untuk pakai semen, tapi tidak bisa karena ini adalah salah satu warisan dunia. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada tantangan lingkungan. Pertumbuhan pariwisata juga menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan lingkungan, termasuk masalah polusi, degradasi habitat, dan kepadatan polusi. Baik, teman-teman, di sini polusi di sini ada polusi air, polusi udara, dan polusi laut. Polusi air dan limbah dan polusi udara. Di sini pertumbuhan pariwisata di Borobudur sangat pesat dan menyebabkan peningkatan polusi air dan limbah, di mana polusi ini dihasilkan dari hotel, homestay, dari restoran yang mencemari sungai-sungai atau sumber mata air di sekitar masyarakat lokal. Lalu yang kedua ada kepadatan populasi. Kepadatan populasi ini disebabkan oleh lonjakan wisata yang berkunjung ke Candi Borobudur. Nah, hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi air, energi, bahan makanan, dan memperburuk masalah sampah. Karena yang kita ketahui, jika ada wisatawan, maka tidak lepas dengan tantangan pengelolaan sampah. Selanjutnya ada degradasi habitat. Degradasi habitat ini di mana pembangunan infrastruktur pariwisata seperti jalan, parkir, dan bangunan
akomodasi dapat mengganggu habitat alami flora dan fauna yang berada di sekitar Candi Borobudur ini, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati. Lalu pengelolaan sampah, lonjakan wisatawan meningkatkan volume volume sampah, dan itu memang pasti adanya. Oleh karena itu pengelolaan yang baik supaya tidak mencemarkan lingkungan, termasuk kontaminasi limbah ke tanah dan ke air, dan merusak estetika Candi Borobudur itu sendiri. Selanjutnya, oleh karena itu ada tantangan, ada masalah yang dirasakan oleh pengelola Candi Borobudur, maka diterapkannya kebijakan untuk menjadikan Candi Borobudur ini adalah suatu pariwisata yang berkelanjutan. Yang pertama ada kebijakan pengaturan akses wisatawan, di mana pengelola wisata Borobudur telah menerapkan kebijakan untuk mengatur jumlah kunjungan dalam satu waktu agar tidak melebihi kapasitas. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan fasilitas di sekitar Candi Borobudur. Selanjutnya program pemulihan lingkungan. Melalui kerjasama dengan pemerintah, daerah, dan organisasi lingkungan pengelolaan wisata Borobudur telah melaksanakan program pemulihan lingkungan seperti reboisasi, rehabilitasi sungai, dan pembersihan area sekitar Candi Borobudur. Selanjutnya ada edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan ini, pengelola wisata Borobudur menyediakan program edukasi lingkungan kepada wisatawan, termasuk informasi tentang pelestarian alam, pentingnya pengurangan sampah, dan cara berperilaku bertanggung jawab selama kunjungan. Yang kita tahu dari studi kasus yang kita telah tonton bersama, bahwa masyarakat, bahwa wisatawan harus diberi edukasi lingkungan supaya mereka tetap melestarikan salah satu warisan dunia. Dan juga pengolahan limbah, kebijakan pengolahan limbah yang ketat diterapkan sekitar Candi Borobudur, termasuk penggunaan sistem pengolahan limbah yang efisiensi seperti di hotel, restoran, dan fasilitas lainnya, serta promosi penggunaan botol minum dan tas belanja yang reusable yang bisa menjaga atau melestarikan Candi Borobudur itu sendiri. Lalu ada konservasi budaya, di mana pengelola wisata Borobudur juga memiliki kebijakan untuk menjaga integritas budaya dan sejarah Candi Borobudur. Karena sejarah Candi Borobudur adalah salah satu wisata religi bagi umat Hindu, supaya pengawasan ketat terhadap pengunjung untuk mencegah vandalisme dan penyalahgunaan situs. Lalu partisipasi masyarakat lokal, di mana pengelolaan wisata Borobudur berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, termasuk program pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi lokal, dan pendukungan terhadap inisiatif masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisatawan yang berkelanjutan bagi pengunjung dengan menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya Candi Borobudur untuk generasi mendatang. Selanjutnya, dampak adanya kebijakan pelestarian budaya. Kebijakan pelestarian budaya telah membantu menjaga keaslian dan keberlanjutan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia dengan mempromosikan kesadaran tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Lalu pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, Borobudur telah menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Lalu kesimpulannya, melalui implementasi kebijakan publik yang komprehensif dan berkelanjutan, Borobudur dapat terus menjadi destinasi pariwisata yang menarik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya untuk generasi mendatang.
Baik, teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian dan terima kasih.